Singkat ceritanya, ketika desa kami dilanda bencana, pergeseran, amblasan, dan retakan tanah terjadi di mana-mana. Itu terjadi karena tanah yang menopang desa kami adalah tanah lempung dan rapuh, dan semakin diperparah oleh hujan yang terus turun dan amblasnya batu besar sedalam puluhan kilometer ke dalam tanah di daerah pegunungan yang berada di atas desa. Aku mengepak koperku. Sebenarnya aku baru saja pulang sekolah, tapi ibuku langsung menyuruhku membereskan semua barangku. Aku sudah tahu kami akan mengungsi. Penduduk desa sudah memboyong barang-barang mereka ke tempat yang lebih aman. Retakan di tanah yang kami pijak akan membahayakan kami. Apalagi beberapa rumah sudah ambruk. Retakannya terus meluas dan lubang-lubang bekas retakan sudah menganga semakin lebar. Aku selesai dengan barangku. Ibu menyuruhku untuk berangkat di luar bersama sepupuku, yaitu Willy, yang sudah menunggu di halaman rumahku dengan sepeda motornya. Aku pun menghampirinya. "Kita mau kemana?" ucapku basa-basi lalu duduk di motornya si Willy. Willy menghidupkan motornya. "Desa sebelah," katanya, "ada rumah besar yang ditinggal merantau oleh pemiliknya. Padahal rumah itu besar dan baru dibangun setahun yang lalu. Tapi pemiliknya lebih memilih mengosongkan rumah itu. Barangnya pun masih tersimpan rapi di dalamnya," ujar Willy sambil mengemudikan motornya. Aku pun merasa heran. "Kenapa?" "Entahlah, dan pemilik rumah itu masih saudaraan dengan kita," jawab Willy dari pertanyaanku. "Oh," sahutku. Tak lama kemudian Willy membelok menuju sebuah gang. Terlihat sebuah rumah besar, letaknya gak terpisah dari pemukiman warga lain. Gerbang besi yang menjulang tingginya terbuka lebar. Willy memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah. Rumahnya memang besar, dan aku yakin akan muat untuk 6 keluarga beserta kakek nenekku. Ya, 6. Ibuku punya 2 kakak dan 3 adik. Itu otomatis membuatku memiliki banyak paman, bibi, dan sepupu. Dan itu membuatku tidak merasa aku anak tunggal, karena aku menganggap sepupu-sepupuku sebagai kakak dan adikku. Apalagi si Willy, dia yang paling dekat denganku. Umur kami juga hanya berjarak beberapa bulan. "Yuk kita masuk," seru Willy kepadaku. Aku pun mengangguk lalu mengikutinya memasuki rumah. Pintu terbuka. Benar saja, seluruh barang masih tersimpan rapi di sini. Ada sofa dan bahkan guci-gucinya juga ada. Kami berjalan menuju ruang selanjutnya. Ruangan ini lebih besar, sepertinya ruang keluarga. Tak ada sofa seperti di ruang yang tadi sebelumnya kami masuki. Hanya ada karpet besar berwarna merah maron yang tampak berdebu. Dan ruangan ini tampak lebih suram. Mungkin karena hanya sedikit cahaya yang masuk, mengingat tak ada jendela di sekitar sini. "Will, ayo," seru nenek yang sukses membuatku terlonjak kaget, karena tiba-tiba
ada di dekat kami. Ya, Willy menyahut nenek itu. Kalau kalian ingin beristirahat, kamar kalian di lantai 2. Lantai 1 sudah semua ada yang isi, ujar nenek. Kami pun mengangguk. Kita pura-pura tidur saja yuk. Pasti kita akan disuruh membereskan rumah. Dan aku malas, bisik Willy kepadaku. Aku pun terkekeh mendengarnya. Kami berjalan menuju tangga spiral yang bersebelahan dengan sebuah lorong yang aku duga menuju ruang makan. Lorongnya tampak gelap, bahkan aku bisa merasakan aura menakutkan dari lorong itu, atau dari seluruh ruangan yang ada di rumah ini. Entahlah, aku merasa aura mencekam di sekelilingku. Apalagi suara langkah kami yang menggema menambah kesan horor. Willy mendekatkan dirinya dan memeluk tangan kananku. Aku tahu dia merasakan hal yang sama sepertiku. Kami menaiki undakan tangga. Entah kenapa bulu kuduku meremang ketika posisiku menyampingi lorong gelap itu. Willy memeluk tanganku lebih erat. Kami hendak berbelok menuruti jalur tangga ini. Tiba-tiba Willy membalikkan tubuhnya secara cepat, seperti memastikan sesuatu. Wajahnya pucat dan nafasnya terengah-engah. Will, kau kenapa? Tanyaku curiga. Dia masih mencoba untuk menstabilkan deru nafasnya. Tidak, Willy mengatur nafasnya. Aku tak apa-apa, ujarnya masih mengatur nafas. Aku pun menariknya untuk terus naik. Kami sampai di tangga terakhir. Lantai 2 tak sesuram lantai 1. Ada banyak jendela di sini sehingga cahaya leluasa masuk. Tirainya pun terbuka. Mungkin nenek yang membukanya. Ada pintu coklat di sisi kiri. Tampak itu satu-satunya pintu di lantai ini. Aku berjalan perlahan ke arah pintu itu diiringi Willy yang sudah melepas cengkeramannya dari tangan kananku. Kuputar gagang pintu, dan pintu terbuka, menampakkan sebuah kamar besar dengan wallpaper berwarna putih gading dan lantai putih bersih. Ada meja rias di dekat ranjang berkanopi dengan spray dan bed cover biru tua dengan beberapa lambang klub sepak bola yang ada di sini. Aku ingat, ini seperti sprayku. Aku melirik Willy. Wajahnya masih pucat. Dia duduk di sisi ranjangku. Kau kenapa, Will? Entahlah, aku merasa ada yang aneh di rumah ini, ujar Willy. Apa ada hubungannya dengan wajahmu yang memucat? Ujarku berdiri di hadapannya. Dia menggeleng lalu dengan cepat dia berdiri dan mencengkram pundakku. Yu, ada yang tidak beres dengan rumah ini, bisiknya horor kepadaku.